Juang yang mendapati handphone istrinya terkunci justru semakin diliputi rasa curiga. Emosinya kian tersulut, pikirannya dipenuhi prasangka bahwa Mega pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Sungguh tragis nasib yang menimpa seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan pada tahun 2025. Wanita Malang itu meregang nyawa dengan kondisi penuh luka tikaman badik di sekujur tubuhnya. Ironisnya, pelaku yang tega menghabisi hidupnya bukan orang lain, melainkan suaminya sendiri. Semua berawal dari persoalan sepele, hanya karena sang istri mengunci ponselnya dengan sistem sidik jari, sehingga suaminya tersebut tidak bisa membukanya. Rasa curiga yang bercampur dengan api cemburu buta membuat sang suami kehilangan akal sehat. Ia meyakini ada sesuatu yang disembunyikan istrinya di balik layar ponsel tersebut. Amarahnya pun meledak tak terkendali hingga berubah menjadi aksi pembantaian yang sangat kejam. Sampai sang istri tewas meregang nyawa. Benar-benar aksi yang sangat sadis. Bagaimana cerita lengkap dari kisah yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Lagi-lagi kasus yang dilakukan oleh seorang pria terhadap istrinya di Jeneponto. Sebelum aku lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya mereka tahu dari kisah yang satu ini. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita lanjut ceritanya. Sobat, setiap pasangan suami istri tentu mendambakan rumah tangga yang harmonis. Namun, realita kehidupan dengan banyaknya masalah, mulai dari kesulitan ekonomi, perbedaan pendapat, hingga persoalan hati yang seringkali menyalakan api pertengkaran. Seperti yang dialami oleh sepasang suami istri di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Sang suami bernama Juang, pria berusia 36 tahun, sementara istrinya bernama Mega. Usianya 6 tahun lebih muda, yakni berusia 30 tahun. Tidak banyak informasi yang diungkap ke media mengenai latar belakang pernikahan mereka secara detail, termasuk sejak kapan keduanya memutuskan untuk menyatukan cinta mereka dalam ikatan pernikahan. Tetapi yang jelas, pasangan itu sudah dikaruniai anak yang tidak disebutkan identitasnya. Dan mereka sekeluarga tinggal di sebuah rumah sederhana di desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Awalnya pasangan ini terlihat seperti keluarga biasa pada umumnya yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala suka dukanya. Namun seiring berjalannya waktu, pernikahan mereka mulai dilanda gonjang-ganjing yang perlahan mengikis keharmonisan mereka. Masalah terbesar muncul dari soal kepercayaan. Juang sang suami seringkali merasa curiga bahwa istrinya Mega diam-diam telah berpaling darinya. Entah ya sobat, apakah kecurigaan Juang tersebut benar adanya atau hanya sebatas prasangka semata karena media berita tidak menyoroti perihal kemungkinan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Mega. Kecemburuan yang mengendap di hati Juang pun seiring waktunya seolah menggerogoti kepercayaannya terhadap sang istri. Apalagi belakangan ini Juang harus tinggal jauh dari keluarganya, termasuk sang istri, karena bekerja sebagai buruh bangunan di kota Makassar, yang mana pekerjaannya itu menuntutnya berada jauh dari rumah dalam waktu lama, sehingga membuat pikirannya semakin tidak tenang. Juang kerap diliputi rasa was-was. Dalam benaknya terlintas bayangan buruk bahwa bila istrinya memang benar-benar berselingkuh, maka saat-saat dirinya bekerja di luar kota justru akan menjadi kesempatan paling leluasa bagi sang istri untuk bertemu dengan kekasih gelapnya. Pikiran-pikiran buruk itu pun entah mengapa terus menghantui, membuat Juang kian terjerat oleh prasangka dan amarah yang membara di dalam dirinya. Meski begitu, Juang yang memikirkan keutuhan rumah tangganya, juga masa depan anaknya yang tentu sangat membutuhkan kasih sayang orang tua, berusaha untuk menepis prasangka buruk tersebut, berharap bahwa sang istri benar-benar tidak mengkhianati cinta dan kepercayaannya. Namun pada kenyataannya, bayangan tentang kemungkinan adanya pengkhianatan dalam pernikahannya tidak pernah benar-benar hilang dari pikirannya yang sudah terlanjur dipenuhi kecurigaan.
Sekecil apapun sikap istrinya yang terlihat janggal dan mencurigakan bisa memicu kembali rasa was-was yang membuat Juang gelisah tak karuan, bahkan juga bisa menyulut emosinya. Hingga puncaknya pada Kamis malam 5 Juni 2025 ketika malam sudah semakin larut di desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, sekitar pukul 11 malam. Juang pulang ke rumah dari tempat kerjanya di Makassar karena Juang mendapatkan jatah libur untuk menyambut Lebaran Idul Adha keesokan harinya bersama keluarganya. Namun sobat, tidak ada suasana hangat apalagi saling melepas kerinduan karena bisa kembali berkumpul bersama anak dan istrinya. Suasana malam menjelang Lebaran Idul Adha di rumah mereka justru menjadi memanas. Karena sesampainya di rumah, Juang yang diselimuti kegelisahan atas rasa gelisah yang sejak lama menghantui pikirannya, segera mencari handphone milik Mega istrinya untuk membuka serta memeriksa isi di dalamnya demi memastikan segala prasangka yang terus mengusik dirinya. Sayangnya, keinginan Juang itu tidak berjalan mulus karena handphone Mega istrinya terkunci dan hanya bisa dibuka dengan sidik sang istri atau dengan memasukkan kode sandi yang sesuai. Juang yang mendapati handphone istrinya terkunci justru semakin diliputi rasa curiga. Emosinya kian tersulut, pikirannya dipenuhi prasangka bahwa Mega pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Di tengah amarah yang terus membara, Juang semakin bertekad untuk mengetahui apa sebenarnya yang ada di balik layar ponsel yang sengaja dikunci oleh istrinya itu. Dengan nada tinggi dan penuh emosi, Juang langsung mendesak Mega istrinya agar segera membuka kunci layar handphone tersebut. Juang ingin memastikan sendiri isi di dalamnya, seolah-olah jawaban dari segala prasangka itu ada di sana. Namun alih-alih menuruti permintaan suaminya, Mega justru menolak untuk membuka kunci layar ponselnya. Penolakan Mega untuk membuka ponselnya tersebut pun membuat emosi Juang semakin mendidih. Rasa curiga yang sudah menumpuk sejak lama lalu kian membara, terlebih saat ia mencoba menginterogasi anaknya. Entah jawaban apa yang terlontar dari mulut sang anak karena tidak dipaparkan jelas di media. Tetapi yang jelas, perkataan itu justru semakin mempertebal keyakinan Juang bahwa Mega benar-benar menyembunyikan sesuatu darinya. Seketika itu pula cekcok mulut antara Juang dan Mega pun tak terhindarkan. Kata demi kata yang terlontar seolah menyulut api amarah Juang hingga emosinya menjalar tak terkendali. Dalam kondisi yang sudah sepenuhnya dikuasai amarah, Juang kehilangan akal sehatnya. Juang yang gelap mata lalu mengambil sebilah badik yang tersimpan di rumah dan membawa senjata tajam itu ke hadapan istrinya. Juang yang sudah kalap lantas menghujamkan badik tersebut ke dada sang istri berkali-kali dengan sangat bengisnya, yang mana akibat serangan mendadak tersebut, dada Mega bolong, cairan merah menyembur deras, memuncrat kemana-mana. Mega yang merasakan sakit luar biasa langsung menjerit histeris. Dalam rintihannya juga, Mega memohon agar suaminya menghentikan kebengisannya. Namun, Juang yang sudah terlanjur kesetanan, telinganya seolah tuli, matanya pun buta. Juang sama sekali tidak peduli bahwa sosok di depannya adalah istri yang sangat ia cintai, ibu dari anaknya. Juang malah kembali melanjutkan serangannya dengan menghunuskan pisau badiknya ke leher Mega, juga dengan berkali-kali dengan sangat kejamnya, juga ke bagian-bagian tubuh lainnya dengan tak kalah sadisnya. Serangan brutal barusan pun membuat tubuh Mega semakin lemas seiring cairan mengalir deras dari robekan lebar di lehernya. Hingga kemudian akhirnya Mega yang tidak kuat menahan segala rasa sakit di tubuhnya lalu tersungkur sekarat. Setelah Mega terkapar tak lagi berdaya, barulah Juang tersadar bahwa perbuatannya sudah sangat keterlaluan. Penyesalan pun seketika menyeruak, namun semuanya terasa sia-sia karena keadaan tidak mungkin bisa diputar kembali. Yang terpampang jelas di hadapannya hanyalah kenyataan pahit bahwa dirinya kini telah berubah menjadi seorang kriminal. Terlebih jika Mega sampai menghembuskan nafas terakhir akibat serangan demi serangan yang telah ia buat, maka tidak ada lagi alasan yang bisa menyelamatkannya dari jerat hukum. Juang yang semakin dilanda ketakutan pun semakin kalang kabut. Ia tidak tahu harus berbuat apa selain kabur dari kenyataan yang baru saja ia ciptakan sendiri. Dengan langkah tergesa, Juang memutuskan meninggalkan rumah, berharap bisa lolos dari tanggung jawab. Diketahui bahwa Juang saat itu melarikan diri ke wilayah Tamalatea. Di sisi lain, keributan yang pecah dari dalam rumah Juang dan Mega ternyata terdengar jelas oleh para tetangga.
Suara cekcok dan jeritan memilukan itu sontak membuat warga sekitar diliputi rasa cemas. Rasa penasaran bercampur panik pun membuat mereka berbondong-bondong mendatangi rumah pasangan tersebut untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika mendapati Mega sudah terkapar dengan tubuh penuh luka. Cairan merah segar pun menggenang di mana-mana di sekitar tubuhnya. Pemandangan mengerikan itu membuat warga terkejut, bukan main. Sebagian tak kuasa menahan jeritan, sebagian lain masih diliputi tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya dilakukan Juang hingga Mega bisa berada dalam kondisi mengenaskan seperti itu? Di tengah kepanikan dan kebingungan yang mereka rasakan, mereka yang tentunya menginginkan keselamatan Mega segera memberikan pertolongan kepada Mega dengan membawa Mega ke rumah sakit RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto untuk mendapatkan perawatan intensif. Sesampainya di rumah sakit, tim medis melakukan pemeriksaan menyeluruh. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Mega menderita luka hujaman benda tajam di bagian dada dan leher, serta beberapa luka lain yang turut memperparah kondisinya. Lalu sobat, selagi Mega masih berjuang di rumah sakit, warga segera melaporkan kebrutalan Juang kepada pihak berwajib. Terlebih, Juang yang melarikan diri belum tertangkap, sehingga sangat meresahkan warga. Polisi yang menerima laporan dan langsung bergerak mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP sekaligus mengumpulkan keterangan saksi-saksi sembari memulai upaya pengejaran terhadap pelaku yang tak lain adalah suami korban sendiri. Sebagaimana menurut keterangan korban sendiri di tengah perawatannya di rumah sakit, dengan dibantu warga, polisi pun dapat mengamankan Juang di wilayah Tamalatea. Namun sobat, ada pula versi lain yang beredar di sejumlah media yang mengungkap bahwa Juang bukan ditangkap, melainkan menyerahkan diri ke Polsek Tamalatea pada hari Jumat 6 Juni 2025 bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha karena tidak kuat menahan beban rasa bersalah setelah melakukan kekejaman yang begitu bengis terhadap istrinya sendiri. Entah yang mana yang benar ya sobat. Namun yang jelas, setelahnya Juang diserahkan ke Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bersamaan dengan ditangkapnya Juang, sejumlah barang bukti termasuk sebilah badik yang Juang gunakan untuk menganiaya istrinya sendiri turut diamankan. Dari hasil interogasi yang dilakukan, Juang akhirnya mengakui semua perbuatannya. Juang mengaku kalap hingga nekat menghunuskan sebilah badik secara brutal ke tubuh istrinya. Semua itu Juang akui lantaran dipicu oleh emosi yang sudah terlanjur menguasai dirinya karena Mega, istrinya, mengunci layar handphone sehingga tidak bisa dibuka tanpa sidik jari ataupun kode sandi. Hal sepele itu pun lantas menyulut api cemburu buta dalam diri Juang. Juang mencurigai kuat istrinya sengaja menyembunyikan sesuatu darinya yang ia yakini adalah bukti perselingkuhan meski tidak diungkap oleh kepolisian apakah tuduhan tersebut benar adanya atau tidak. Namun yang jelas, perbuatannya yang begitu sadis terhadap sang istri pun membuat Juang ditahan di dalam sel penjara dan terancam mendapat hukuman tak main-main akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga yang ia lakukan. Hingga kemudian kabar duka menyelimuti warga desa Camba-Camba karena setelah 7 hari menjalani perawatan intensif tepatnya pada hari Rabu 11 Juni 2025, Mega dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Dengan wafatnya Mega, polisi pun segera menaikkan status hukum Juang. Dari semula hanya terduga pelaku kekerasan dalam rumah tangga, ia resmi ditetapkan sebagai tersangka penghilangan nyawa. Sejak saat itu, Juang mendekam di rumah tahanan Rutan kelas 2B Jeneponto seraya menanti proses hukum selanjutnya. Juang kala itu dijerat dengan pasal kekerasan rumah tangga yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Di sisi lain sobat, kepergian Mega yang tragis itu menorehkan duka mendalam bagi keluarga, terutama bagi anak Mega yang kini harus kehilangan sosok ibu. Tidak hanya keluarga, warga sekitar pun larut dalam kesedihan. Padahal sejak awal mereka berharap Mega bisa selamat dan kembali pulih. Suasana duka di rumah korban saat jasad Mega disemayamkan benar-benar pilu. Tangis keluarga dan kerabat pecah memenuhi ruang duka dengan isak yang memilukan. Sebuah video yang merekam suasana haru tersebut sempat beredar luas di media sosial Facebook saat dibagikan oleh akun Yunhye Airae. Peristiwa yang menimpa Mega tersebut pun sungguh begitu ironis di saat rumah tangga seharusnya menjadi ikatan cinta dan penguat kehidupan malah berubah menjadi malapetaka hingga merenggut nyawa seorang istri
dengan cara yang mengenaskan. Itu deh sobat, kisah tentang Mega yang dihabisi oleh suaminya sendiri hanya gara-gara mengunci ponselnya dengan sistem sidik jari yang membuat suaminya cemburu, buta, mengiranya telah berselingkuh. Apa pelajaran bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen kasih tahu nih ke kalian. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang lagi cari barang-barang keren dan menarik, aku punya beberapa rekomendasi produk buat kalian nih. Kalau tertarik, langsung aja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembelian ya sobat.